Persiapan matang terus dimatangkan di mana terdapat deretan pemain bertalenta dari Timnas U19 yang dinilai sangat layak untuk dipanggil oleh pelatih John Hartman demi memperkuat kedalaman skuad senior di ajang Piala AFF yang sebentar lagi bergulir. Kejutan paling bombastis yang membuat publik sepak bola tanah air tercengang adalah munculnya sinyal hijau dari seorang gelandang berbakat Eropa yang dijuluki sebagai titisan Tijani Reinders, di mana mantan kapten tim muda Belanda berdarah Surabaya ini secara terang-terangan memberikan kode keras siap membela timnas Indonesia melalui unggahan foto mengenakan jersey Garuda. Dinamika persaingan menjelang bergulirnya turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara kini sudah mulai memasuki fase perang urat syaraf yang sangat sengit. Rivalitas klasik yang telah mengakar kuat antara tim nasional Indonesia dan tim nasional Vietnam kembali menemui babak baru yang penuh dengan intrik taktis, di mana kubu lawan tampak tidak ingin sedikit pun kehilangan momentum untuk memamerkan kesiapan tempur mereka ke hadapan publik sepak bola ASEAN. Pelatih kepala timnas Vietnam Kim Sang-sik secara terbuka menunjukkan sikap penuh percaya diri, bahkan cenderung menyombongkan kemajuan serta kesiapan anak-anak asuhnya. Guna mematangkan taktik dan membenahi kelemahan fisik timnya sebelum berjumpa dengan ketangguhan timnas Indonesia, Kim Sang-sik membawa skuad The Golden Star Warriors untuk menggelar pemusatan latihan atau training center eksklusif di kampung halamannya, Korea Selatan. Tidak tanggung-tanggung, selama berada di negeri gingseng tersebut, Nguyen Thanh Linh dan kawan-kawan dijadwalkan akan melakoni 3 pertandingan uji coba strategis melawan klub-klub lokal berkualitas tinggi dari kompetisi K-League. Kim Sang-sik menilai bahwa fasilitas latihan kelas dunia serta atmosfer kompetitif yang ada di Korea Selatan akan mampu mengerek performa anak-anak asuhnya ke level tertinggi secara instan. Keberhasilan manajemen Vietnam dalam memfasilitasi program tes mewah ini dijadikan modal utama bagi Kim Sang-sik untuk mengirimkan pesan ancaman tersirat kepada tim kepelatihan Indonesia bahwa Vietnam yang sekarang telah bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih berbahaya dan siap membalaskan dendam kekalahan mereka di beberapa pertemuan internasional terakhir. Namun, sikap penuh rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh sang pelatih asal Korea Selatan di media massa ternyata tidak sepenuhnya berjalan selaras dengan pandangan realistis yang ada di dalam tubuh internal federasi mereka sendiri. Di saat jajaran tim kepelatihan dan para pemain mulai terbuai dengan kemewahan fasilitas pemusatan latihan di luar negeri, riak-riak ketegangan justru muncul dari para petinggi sepak bola di Hanoi. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) secara mengejutkan langsung mengambil tindakan tegas dengan menyemprot dan menegur keras sikap sesumbar yang beredar di sekitar tim nasional mereka. VFF meminta dengan sangat kepada Kim Sang-sik beserta seluruh jajaran pemain untuk menghentikan pembicaraan yang terlalu muluk-muluk mengenai target merengkuh gelar juara ASEAN Championship sebelum mereka mampu membuktikan konsistensi di atas lapangan hijau. Pihak federasi secara realistis menekankan bahwa target utama yang paling logis dan wajib dicapai terlebih dahulu adalah memastikan diri lolos ke babak final, bukan malah sibuk merayakan potensi juara yang belum pasti. Langkah VFF yang memilih untuk menginjak bumi ini didasari oleh rasa kekhawatiran dan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap ambisi kuat serta perkembangan masif yang tengah ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Manajemen VFF menyadari betul bahwa di bawah pengelolaan yang semakin profesional, skuad Garuda kini telah menjelma menjadi kekuatan monster yang sangat menakutkan di Asia Tenggara, sehingga sikap meremehkan akan terlalu sesumbar justru bisa menjadi bumerang yang siap menghancurkan mimpi-mimpi publik sepak bola Vietnam dalam sekejap mata. Di kubu tanah air, respon terhadap persiapan para rival sama sekali tidak dilakukan dengan kepanikan atau perang komentar di media. Juru taktik timnas Indonesia John Hartman justru memilih fokus penuh untuk mematangkan komposisi pemain dan merancang strategi kedalaman skuad yang ideal guna menghadapi padatnya jadwal turnamen Asia Tenggara yang terkenal sangat menguras tenaga dan ketahanan fisik. Perhatian tim kepelatihan Indonesia saat ini mulai mengarah pada aset-aset masa depan, di mana terdapat deretan nama pemain potensial dari timnas U19 yang dinilai sudah sangat layak dan matang
untuk dipromosikan oleh John Hartman ke dalam skuad senior untuk ajang Piala ASEAN Championship. Pemanfaatan para pemain muda ini dinilai sebagai langkah strategis yang sangat cerdas, mengingat mereka masih memiliki rasa lapar akan prestasi, determinasi tinggi, serta kebugaran fisik yang sangat prima. Dalam radar pantauan tim pelatih, beberapa nama bintang muda menonjol menjadi sorotan utama seperti Matthew Baker, Putu Panji, Amar Berkik, Arkan Kaka, Reno Salampesi, termasuk diantaranya adalah wonderkid berbakat milik klub Persib Bandung yang dinilai memiliki karakter bermain yang sangat cocok dengan skema modern yang diusung oleh Hartman di Jakarta. Kombinasi antara pengalaman para pemain senior yang merumput di luar negeri dengan ledakan bakat mentah dari para alumni Timnas U19 ini diyakini akan menciptakan sebuah kedalaman tim yang sangat menakutkan, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi regenerasi emas sepak bola Indonesia untuk meruntuhkan dominasi negara-negara tetangga. Guna melengkapi kepingan terakhir dari teka-teki kekuatan maha dahsyat yang sedang dibangun oleh PSSI, sebuah kabar gembira berskala internasional mendadak berembus kencang dari benua Eropa. Upaya berkelanjutan dalam mencari talenta keturunan berkualitas dunia demi melopang target jangka panjang Timnas Indonesia tampaknya akan segera membuahkan hasil yang sangat masif dan mengejutkan mata dunia. Jagat maya dan pecinta sepak bola nasional dibuat gempar setelah seorang gelandang muda berbakat kelas Eropa yakni Julian Orip yang kerap dijuluki sebagai titisan bintang Manchester City, Tijani Reinders, secara terang-terangan memberikan kode keras mengenai ketertarikannya untuk segera membela Panji Merah Putih jelang bergulirnya Piala AFF. Sosok pemain yang diketahui pernah menjabat sebagai ex-kapten Timnas Muda Belanda dan memiliki garis keturunan darah leluhur yang sangat kuat dari kota Surabaya, Jawa Timur ini, kedapatan mengunggah foto dirinya yang tengah mengenakan jersey fantasi Garuda di akun media sosial pribadinya. Sinyal hijau yang dilemparkan oleh gelandang jangkar kreatif ini langsung menempatkan dirinya sebagai kandidat paling kuat dalam daftar program naturalisasi terbaru yang akan segera diproses oleh manajemen PSSI di Jakarta. Kehadiran pemain dengan visi bermain kelas Eropa, akurasi umpan yang presisi, serta kemampuan memutus aliran bola lawan layaknya Reinders ini diyakini akan menjadi berkah luar biasa bagi skema taktis John Hartman. Sebuah drama persaingan tensi tinggi yang sangat luar biasa dan syarat akan gengsi pertaruhan harga diri bangsa menjelang bergulirnya Piala AFF. Mulai dari perang urat syaraf Kim Sang-sik dengan program TC Korea Selatannya, ketakutan internal VFF yang berujung semprotan panas kepada timnya sendiri, kesiapan taktis John Hartman dalam mempromosikan para wonderkid U19, hingga kedatangan gelandang kelas dunia titisan Tijani Reinders berdarah Surabaya menjadi bukti sahih bahwa skuad Garuda tengah berada di jalur yang tepat untuk menciptakan sejarah baru. Bagaimana analisis rasional dan pandangan taktis kalian mengenai perang mental yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam saat ini? Apakah kalian sepakat jika John Hartman memberikan kesempatan besar bagi para bintang muda U19 untuk unjuk gigi di turnamen Asia Tenggara kelak? Tuliskan opini cerdas, prediksi skor, dan kalimat dukungan paling membara kalian di kolom komentar di bawah.